Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikosomatis adalah penyakit yang karena kepanikan, ketakutan di masa yang lalu pernah trauma. Misalkan yang sering terjadi adalah trauma karena penyakit tipes yang berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Nah, karena berbulan-bulan gak sembuh-sembuh, merasa ada yang aneh. Makanya datang ke alternatif, datang ke ruqyah, datang ke ini, itu segala macam. Akhirnya ditakut-takutilah dengan hal yang menakutkan. Hal gaib, santet, dan lain sebagainya. Semakin mengerikan. Semakin takut, semakin gak bisa tidur. Nah, kemudian pas datang ke rumah sakit, dicek lagi, oh ini GERD. Nah, kasih obat. Kemudian datang lagi ke psikolog, oh ini anxiety. Dikasih obat penenang. Nah, itu yang sering terjadi. Maka sekarang makin banyak sekali orang-orang yang terkena psikosomatis. Padahal psikosomatis itu penyakit yang karena trauma di psikisnya sehingga tersimpan di memorinya yang pernah dia rasakan, yang pernah dilihat, ditonton, didengar, disaksikan. Ya, karena cari-cari tentang informasi kemudian tersimpan di memorinya. Informasi tentang tanda-tanda penyakit yang kronis, penyakit yang menakutkan, tanda-tanda kanker, tanda-tanda jantung, tanda-tanda penyakit ginjal. Jadinya saya sudah tahu itu, sedikit sakit pinggang sedikit aja, padahal karena kurang minum, wah langsung ketakutan, jangan-jangan saya penyakit ginjal. Nah, berdebar-debar sedikit aja, itu karena udah tahu tanda-tanda penyakit jantung, maka waduh gimana nih? Padahal berdebar-debarnya itu biasa. Ya, nah kemudian sahabatku, sesudah seperti itu ada lagi yang psikosomatisnya penyebabnya karena gara-gara apa? Gara-gara pingsan tiba-tiba, lemas tiba-tiba. Nah, padahal itu karena glukosa darah sedang menurun. Tiba-tiba keliangan, tiba-tiba sedang upacara keliangan. Padahal jam 10 misalkan, wah lupa sampai nggak makan, belum minum, dan lain sebagainya. Sehingga glukosa darahnya turun, maka lemas, keringat dingin, berdebar, bergetar. Nah, sampai ke rumah sakit, ke UGD, itu jarang dicek gula biasanya. Yang dicek adalah hal yang lainnya, padahal glukosanya biasanya sedang ngedrop. Apalagi kalau malamnya kurang tidur, kemudian belum makan, belum minum air manis, maka akan terjadi hipoglikemi. Ya. Nah, awalnya seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan kok nggak sembuh-sembuh. Kok tetap seperti ini, semakin menakutkan. Kenapa semakin menakutkan? Karena banyak ponis-ponisan yang kurang enak. Maka itulah psikosomatis. Orang yang psikosomatis diperbaiki medisnya, psikologisnya, ketauhidannya. 3 hal ini wajib diperbaiki. Ya, nggak bisa psikosomatis ini hanya diperbaiki medis aja. Atau hipnoterapi aja nggak bisa. Atau cuman alternatif aja, al-ruqyah saja, nggak bisa. Tetap 3-tiganya harus diobatin. 1, gulanya harus dicukupkan. Gula darah itu sering ngedrop di bawah 110 bagi orang yang sering panik, sering takut, sering cemas. Itu makanya suka ngos-ngosan. Tadi baru ada yang WA. Kenapa Kang Asep saya kok ngos-ngosan, capek, lelah? Tadinya udah enakan ngikutin saran saya. Setiap 2 jam makan nasi, jangan bubur. Setiap 1 jam air putih 1 gelas. Setiap 2 jam 2 sendok makan. Itu udah enakan. Begitu lupa lagi, ketakutan lagi, panikan lagi, maka ngedrop lagi gulanya. Oh, ngomong aja gimana Kang Asep ngos-ngosan, baru aja WA saya. Gimana ngos-ngosan? Ikutin lagi saran saya. Berarti belum normal psikosomatisnya. Jadi glukosa darah senantiasa sering turun ngedrop pada saat kita sedang panik dan takut serta cemas. Maka yang tadi yang bertanya kepada saya dari Pangandaran ya. Nah, itu beliau juga menggunakan ini kalsi. Kalsinya sehari 1 saset. Kemudian habsurannya 1 hari 2 kapsul. Sehari 2 kapsul, ini 55 kapsul. Jadi kalau Anda mau konsumsi ini boleh. Yang mau di rumah yang sudah punya juga boleh, silakan ya. Tetapi Anda dapatkan di klinik RPB ini agar supaya Anda pun bisa bertanya tentang hal-hal yang kenapa seperti ini, bagaimana caranya makannya, minumnya, kok makan ini, saya nggak boleh. Ternyata itu
makannya telur terus, itu harus dihindari telur. Kenapa telur harus dihindari orang psikosomatis? Karena kurang gerak, tergeser di tempat meningkat, makanya orang itu semakin sesek. Nah, maka untuk memperbaikinya habsro sama kalsi. Nah, ini untuk 10 hari, jadi untuk 1 bulan itu 3 box ini, dan habsronya 1 botol udah cukup. Habsro ini isinya Nigella sativa, bifolen, dan propolis. 3 unsur di dalam 1 kapsul. Jadi mudah konsumsinya. Pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul. Kemudian kalsi. Kalsi itu 1 hari 1 saset. Ya, 1 hari 1 saset. Kemudian selama 30 hari minimal. 30 hari minimal. Ya, hindari air kelapa, santan, telur, kacang tanah, pete, jengkol, toge, kol. Hindari nasi wudhu, kemudian minyak goreng kelapa itu kurangi kalau minyak goreng kelapa. Dan harus gerak, kemudian harus senyum. Sholawat perbaiki 1000 kali sehari. Nah, ini semuanya ikhtiar. Doa itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Sedangkan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sahabatku ya. Nah, kenapa banyak yang belanja dan order di RPB Klinik? Yang pertama ada kita semuanya yang ada di RPB Klinik ini ada tenaga kesehatan. Bisa Anda konsultasi. Enak seperti ini. Yang kedua, pembelanjaan 1 paket itu bisa, atau di bawah 1 paket, di bawah 1 bulan, itu bisa barangnya dulu, baru Anda transfer ketika sudah datang. Yang ketiga, mudahnya di PTBS ini, di RPB Klinik ini, Anda pun bisa konsultasi. Nah, konsultasi gratis ya dengan saya ya, insya Allah. Kemudian Anda pun bisa datang ke klinik kami di Bekasi. Pelayanan kami Senin, Rabu, Kamis, Jumat, tetapi sesuai dengan perjanjian. Artinya itu 1 minggu sebelum kedatangan udah daftar duluan. Jam kerjanya pagi sampai jam 9 sampai jam 3 sore ya. Dan kami hanya menangani maksimal 2 orang dalam 1 hari. 2 orang pasien dalam 1 hari. Psikosomatis dan lambung. Psikosomatis dan lambung. Anda boleh daftar ke nomor ini. Kalau mau habsronya aja atau herbalnya aja boleh nggak? Boleh. Audio terapinya Anda dapatkan di YouTube saya gratis. Tetapi kalau banyak banget kan dari luar Jawa datang sengaja ke sini, banyak sahabatku. Ya, kenapa? Karena dalam rangka ikhtiar. Boleh silakan hadir, tetapi jangan langsung datang. Harus komunikasi dulu, daftar dulu di nomor ini 0822 9921 9988 ya. Demikian, mudah-mudahan sehat selalu, semangat, optimis, semangat, optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.